Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat? Wait a minute. Who are you? Aduh, PR matematika belum selesai. Amel, pinjam dong PR-nya. Aku salin cepat aja. Janji cuma 5 menit. Itu namanya korupsi kecil-kecilan, Dit. Hah? Masa nyalin PR disebut korupsi? Aku bukan pejabat, Amel. Korupsi tuh bukan cuma soal nyolong uang negara, tapi juga nyolong kepercayaan dan tanggung jawab. Kamu diberi tugas, ya kamu kerjain sendiri dong, Adit. Jadi nyontek tuh termasuk korupsi versi anak sekolah? Yap, korupsi mini. Hari ini nyontek PR, besok nyontek ujian, lusa nyontek hidup orang lain. Bahaya tuh. Wah, terus kalau aku ambil pensil Femas diam-diam karena dia punya 2, itu juga korupsi? Itu sih bukan korupsi, itu maling pensil namanya. Hahaha. Yah, Amel, kamu kayak KPK versi kecil. Lebih baik jadi KPK cilik daripada jadi koruptor cilik. Kalau mau sukses, mulai dari jujur dong. Baiklah, PR-nya aku bikin sendiri. Tapi kalau hasilnya jelek, aku tetap korupsi. Maksudnya tetap usaha. Hahaha. Yang penting jujur dulu. Soal nilai kan bisa dikejar, tapi integritas itu mahal, Dit. Bagus sekali, Amel dan Adit. Itulah yang disebut pendidikan anti korupsi. Dimulai dari hal kecil, jujur, tanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Anak-anak, korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal sikap. Dan sikap jujur harus dibiasakan sejak sekarang. Supaya kalian jadi generasi hebat dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandra Rizky Ardana dengan NIM 16056255022. Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Dr. Apit Tuliapit, MPD. Dengan tema Peran Generasi Muda dalam Budaya Anti Korupsi. Berikut ada definisi dari korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial,
melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mencederai nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Hingga saat ini, korupsi masih menjadi persoalan serius yang sulit diberantas oleh karena telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari birokrasi, politik, hingga sektor swasta. Selanjutnya ada korupsi sebagai ancaman bangsa. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Dampak korupsi sangat luas dan multidimensional. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, menghambat pembangunan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ada dampak korupsi. Korupsi menghambat pembangunan nasional karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tidak berjalan secara optimal. Selain itu, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dana publik yang dikorupsi mengurangi kemampuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketika kepercayaan hilang, masyarakat menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan. Next, peran generasi muda dalam menanamkan nilai anti korupsi. Pertama, menumbuhkan integritas dan kejujuran sejak dini. Peran utama generasi muda dalam budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap anti korupsi tidak hanya tercermin dalam penolakan terhadap praktik suap atau penyalahgunaan wewenang, tetapi juga dalam hal kecil, seperti tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan. Kedua, ada peran dalam pendidikan dan literasi anti korupsi. Generasi muda dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya korupsi melalui kegiatan edukatif. Diskusi, seminar, pelatihan, dan kampanye anti korupsi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya sesama generasi muda. Ketiga, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial menjadi peran besar dalam membentuk opini publik. Konten kreatif seperti video edukatif, infografis, podcast, dan kampanye digital dapat digunakan untuk menyampaikan pesan anti korupsi dengan cara menarik dan mudah dipahami. Keempat, keterlibatan dalam gerakan sosial dan pengawasan publik. Generasi muda juga dapat berperan aktif dalam gerakan sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dalam forum diskusi publik, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam pemberantasan korupsi. Berikut ada 3 nilai-nilai anti korupsi. Pertama ada kejujuran. Kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Bagi generasi muda, kejujuran dapat diterapkan dengan tidak menyontek, tidak memasukkan data, serta jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah benteng utama mencegah korupsi. Kedua ada disiplin. Disiplin mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan komitmen terhadap tanggung jawab. Sikap disiplin membentuk kebiasaan positif seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai ketentuan, dan tidak mencari jalan pintas yang melanggar aturan. Ketiga, ada kesederhanaan. Kesederhanaan mengajarkan hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan berlebihan. Gaya hidup sederhana membantu generasi muda terhindar dari sikap konsumtif
yang sering menjadi pemicu perilaku koruptif. Berikut ada tantangan yang dihadapi generasi muda. Pertama, ada lingkungan yang permisif terhadap korupsi. Di beberapa lingkungan, praktik tidak jujur seperti mencontek, titip absen, atau pungutan liar dianggap hal biasa. Kebiasaan ini menjadi korupsi terlihat wajar dan sulit dilawan sejak dini. Kedua, ada kurangnya keteladanan diri orang dewasa atau pemimpin. Generasi muda sering melihat tokoh publik atau pemimpin yang terlibat kasus korupsi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan dan membuat nilai kejujuran terasa tidak dihargai. Ketiga, ada tekanan sosial dan ekonomi. Persaingan hidup, tuntutan gaya hidup, dan tekanan ekonomi bisa mendorong proses mengambil jalan pintas. Tanpa karakter yang kuat, generasi muda rentan tergoda untuk berbuat curang. Keempat, ada rendahnya kesadaran hukum dan moral. Masih ada generasi muda yang belum memahami bahwa tindakan kecil tidak jujur dapat menjadi awal dari perilaku koruptif yang lebih besar. Next, ada upaya mengatasi tantangannya. Pertama, pendidikan karakter sejak dini. Nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak keluarga, sekolah, hingga perguruan tinggi, melalui pembiasaan dan keteladanan. Kedua, ada penguatan nilai Pancasila. Pancasila mengajarkan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dalam membentuk generasi muda untuk berintegrasi. Ketiga, ada peran aktif keluarga dan sekolah. Keluarga menjadi lingkungan pertama harus menjadi contoh kejujuran. Dan sekolah dan kampus perlu menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas kecurangan. Keempat, ada membangun keberanian berkata tidak. Generasi muda perlu dilatih untuk berani menolak melapor tindakan tidak jujur, meskipun berada di tekanan lingkungan. Berikutnya ada harapan untuk generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa yang bersih dari korupsi. Hal ini dimulai dengan menanamkan integritas dan kejujuran sebagai bagian dari jati diri. Sikap transparan dalam kegiatan akademik, organisasi, dan kehidupan sosial perlu dibiasakan agar terhindar dari praksi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, generasi muda harus berani peduli dan tidak bersikap apatis terhadap ketidakadilan di sekitarnya. Dengan menjaga konsistensi dan nilai dan tindakan, generasi muda dapat menjadi kekuatan utama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Berikut ada contoh nyata peran generasi muda. Peran generasi muda dalam budaya anti korupsi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan terlibat sebagai relawan atau duta anti korupsi yang berperan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, banyak generasi muda membentuk komunitas atau gerakan yang fokus pada nilai-nilai integritas dan transparansi. Melalui diskusi, kegiatan sosial, dan pelatihan kepemimpinan, komunitas ini menjadi wadah untuk menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Di era digital, generasi muda juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye kreatif. Penyebaran konten edukatif seperti poster digital, video singkat, atau pesan inspiratif menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menolak korupsi. Kesimpulan, korupsi merupakan masalah serius yang merugikan bangsa dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus dibangun melalui budaya anti korupsi yang dimulai sejak dini. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang bersih dan berkeadilan. Budaya anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dilakukan secara konsisten agar membawa perubahan nyata bagi masa depan bangsa. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.